Perkenalkan sekali lagi, ini adalah Mbak Raisa Sabrina. Mbak Raisa Sabrina atau yang akrab dipanggil Mbak Sasa, adalah salah satu alumni dari TPHP angkatan 2011. Nah, beliau ini, bekerja sebagai digital marketing eksekutif di The Body Shop. Namun sebelumnya sudah pernah, melalang buana berkarir sebagai, social media strategis di berbagai, perusahaan. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai saja, kuliah tamu pada pagi ini. Waktu saya persilahkan. Semuanya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya, Bu Sasa. Pertama-tama terima kasih buat Kak Dika. Agak aneh nih manggilnya Kak Dika. Biasanya manggilnya nama lain ya Kak. Teman-teman, hari ini kelasnya santai aja. Teman-teman nggak usah takut kayak kelasnya bakal berat. Nggak kok, kelasnya ringan-ringan aja. Ini kebanyakan TPHP tahun berapa ya? Yang kata 2018. 2018 ya. Betul. Ya umurnya nggak jauh, jadi panggil kakak aja nggak apa-apa. Betul. Kakak, mbak juga boleh. Oke, aku sebelumnya izin dulu karena masih gaptek ini. Ya, kita Eh, share screen itu ada Bisa sebenarnya aku share. Udah kelihatan? sebentar. Nah, sudah oke. Oke, present ya. Teman-teman, aku berharap banget sih teman-teman, if you can turn on the camera on, it will be great. Kalau nggak bisa ada masalah sama koneksi, it's okay, apa. Aku bikin bisa mungkin kelas kali ini menyenangkan dan kalian bisa lebih aktif ya tanya-tanya karena digital marketing is very close to your life, terutama Gen Z. Aku percaya banget pasti ini deket banget sih sama kehidupan kalian. Oke, perkenalkan nama saya Raisa Sabrina, biasa dipanggil Sasa. Kalau mau cari saya bisa cari ke LinkedIn Raisa Sabrina. Saya lulus tahun 2015. Nah, sebelum itu saya pernah kerja di sebuah bank. Kemudian saya memulai karir saya di dunia digital marketing itu dari The Body Shop sebagai digital and marketing staff alias copywriter. Kemudian saya melalang buana nih banyak Female Daily sebagai content writer. Terus juga ada content writer untuk Kamar Rupa Group, di mana saya juga bekerja untuk Parkson Sentro yang baru saja tutup ini dan Emina Cosmetics. Nah, selanjutnya saya pindah ke social media content strategist di Female Daily dan Mamis Daily. Ya, kalau kalian lihat kok tulisannya X social media content strategist Female Daily ya, ini orangnya kemana? Per bulan ini saya kembali lagi dipercayakan di The Body Shop as digital marketing eksekutif gitu. Selain itu juga saya sedang menjalani digital marketing bootcamp di salah satu perusahaan lokal namanya Kakamin. Saya penerima beasiswa sehingga saya diperbolehkan belajar di sana secara gratis. Oke, hari ini kita bakal belajar apa aja sih Kak? Mungkin karena aku pernah ikut kelas kewirausahaan, jadi aku ngerti nih. Ada materi-materi yang kayaknya mungkin teman-teman akan merasa jauh banget. Jadi kalau teman-teman bingung silahkan tanya. Jadi hari ini kita akan belajar marketing in general, habis itu traditional marketing versus digital marketing, marketing trifecta, and reasons why digital marketing is more superior right now, dan what you can do to scale up your online presence with digital marketing. Jadi buat teman-teman yang mungkin, aduh aku pengen jadi influencer nih Kak, ini bisa banget dipakai, atau Kak aku pengen banget usaha aku dan seusaha orang tua aku lebih ditingkatkan lagi juga bisa. Semoga sih ini membantu ya supaya teman-teman bisa lihat nih kayak garis besarnya gimana. Oke, udah siap ya? Oke, marketing. Marketing sendiri adalah segala aktivitas yang dilakukan sebuah perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa. Dan marketing itu nggak terbatas hanya promosi aja nih teman-teman.
tapi juga termasuk proses pengembangan produk. Jadi teman-teman saat awal-awal itu melakukan research dan development kayak lagi ikut kelas pengembangan produk tuh, itu sebenarnya part of marketing. Jadi teman-teman bisa tahu nih bahwa produk teman-teman ini dibutuhkan oleh orang nggak sih? Price sensitivity-nya gimana nih? eh Kegunaannya apa aja nih atau kita sebutnya USP, unique selling produknya apa aja nih, terus gitu. Metode distribusinya gimana, metode penjualan jasanya, strateginya mau gimana nih, apakah mau dijual via GoFood, lewat GrabFood, mau harus PO kah, harus lewat Tokopedia kah gitu, dan baru periklanan gitu loh. Nah, jadi tujuan marketing itu apa? Bertujuan supaya orang tuh mengetahui bahwa produk dan jasa yang ditawarkan tuh ada dan teredukasi. Itu yang paling penting. Konsumen teredukasi bahwa, oh ada produk tempe instan yang ternyata tuh gini 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 loh. Nah, kemudian akhirnya barulah itu menjadi, meningkatkan penjualan gitu. Nah, marketing rules tuh apa aja sih? Ada banyak banget nih kalau di dunia, corporate gitu ya, ada banyak banget, ada business development, ada brand marketing, ada relationship manager itu biasanya di bank gitu ya, ada sales eksekutif, ada digital marketing officer, dan social media specialist, pokoknya ada banyak banget gitu ya. Mungkin kalau teman-teman nanti akan punya usaha, nah teman-teman harus tahu marketing rules apa aja. Oke, secara garis besar marketing itu bisa dibagi jadi 3, itu ada above the line, below the line, sama through the line. Tapi aku akan bahas nih, ini adalah 2 yang terkenal banget, namanya ada above the line. Kalau teman-teman bisa lihat ini, ada ini ya, papan billboard gede banget gitu ya. Itu gunanya buat apa sih? Gunanya adalah supaya orang tahu nih bahwa, oh ada produk Gliko nih gitu. Produk Gliko nih eksis banget gitu. Dan medianya tuh biasanya di print, media cetak, TV, radio, billboard, terus ada kalau nonton di XX1 kan suka ada iklan Podomoro. Nah, itu adalah termasuk above the line gitu loh. Dan itu biayanya sangat tinggi. Memang yang ngelihat juga sangat luas, banyak banget meskipun nggak bisa kita atur siapa gitu ya. Dan komunikasinya hanya satu arah, hanya si brand ngasih tahu ke konsumen bahwa nih kita ada gitu. Resultnya gimana? Ya not immediately, nggak bisa kita tahu bahwa, oh konsumen kita suka nih sama iklan ini, atau oh konsumen suka nih sama iklan kita, itu enggak. Nah kemudian diciptakanlah below the line, tujuannya adalah, paling utama adalah untuk meningkatkan respon, karena above the line ini kan nggak ada responnya nih, nah below the line ini ada responnya. Biasanya itu dari apa? Email. Email itu sebenarnya kita bisa cek ya, dibukanya ada berapa, ada yang ngeklik itu berapa gitu. Cuma kalau email yang di below the line ini, biasanya emailnya tuh dikirimnya acak gitu, dilempar acak. Nah, terus ada exhibition, kayak bikin event expo gitu kan, kita bisa ketemu langsung nih sama customer kita gitu. Terus telemarketing tuh telepon. Nah, itu harganya memang relatif tinggi, tapi dapat respon yang lebih baik gitu. Cuma sayangnya audiensnya tuh lebih sempit gitu. Cuma memang terjadinya adanya engagement dua arah gitu, sehingga hasilnya juga bisa kita dapatkan lebih cepat. Oke. Lalu muncullah yang namanya Through the Line. Through the Line ini diharapkan mampu meningkatkan brand awareness atau orang-orang tahu nih ada produk kita, dan juga kita mendapatkan respon dengan cepat. Respon itu nggak melulu orang bilang, oh iya saya suka produknya. Bisa jadi, oh iya saya pengen beli. Bisa jadi, oh ya saya mau deh beli sekarang. Itu bisa dibilang respon gitu. Nah, medianya itu biasanya integrated antara mix ATL sama BTL gitu, dan harganya cenderung lebih murah, dan audiensnya itu sangat luas, dan bahkan kita bisa milih nih audiens kita mau yang mana. Nah, untuk resultnya pastinya langsung gitu kan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan TTL ini? Ada memangnya TTL ini apa ya? Oke, aku mau kasih sebuah video. Kalau nggak ada suaranya kasih tahu ya. On a bright and sunny morning, Johnny and Jody decide to start a business. They both Ada suaranya, Kak? Kak? Ada kok. Ada, oke ya.
had some great ideas and went on to implement them. Johnny decided to start a brick and mortar store to sell his products. He rented out a nice building in a prime location. He hired a couple of salespeople, printed brochures and flyers. He advertised in the local newspapers, and within a few weeks, Johnny started seeing sales and a lot of local customers. Johnny was excited, but he had very high overheads and very low profit margins. But he decided to wait a couple of years to see some growth. Joey, on the other hand, decided to start an online store to sell his products. Joey got a nice looking website with a catchy name. He hired a good digital marketing company and outsourced all his online marketing to them. They came up with a strategy to create an online presence. They worked on creating unique and good quality content, implement SEO strategies, and also signed up for pay-per-click advertising. Within a few weeks, Joey started seeing sales and a lot of customers from all over the country. Joey was happy since he had very low overheads and very high profit margins. In a few years, Joey diversified and created more online stores for different products. A couple of years later, Johnny and Joey meet again. Joey tells Johnny about his marketing strategy, and Johnny realizes his mistakes. Traditional marketing can only get you so far. Think local, but act global. Digital and content marketing strategies help reduce your marketing overheads by 39%, thereby increasing your profit margins. Welcome to Media Labs. Oke. Kalau dari video ini teman-teman ada nggak sih yang bisa ngambil kesimpulannya? Ada yang bisa nggak? Oke, aku lanjut aja. Nah, jadi memang kalau traditional marketing itu punya kelebihan yang lebih humanis gitu. Humanisnya gimana? Coba kalau teman-teman ingat-ingat zaman dulu ada iklan. Aku maaf ya di sini aku pakai iklan rokok gitu karena iklan rokok biasa iklannya sangat memorable. Iklan rokok tuh kayak memorable banget. Coba teman-teman sebut aja iklan gudang garam atau iklan apa Jarum 76 itu kan memorable banget. Sampai sekarang pun mungkin teman-teman bisa nyanyiin lagunya. Aku nggak tahu sih beda generasi ya, cuma pasti masih ingat gitu. Atau misalnya kayak yang baru tutup Giant gitu. Kalau ke Giant terus ada lagunya gitu. Kayak teman-teman masih ingat, oh iya ada lagu itu gitu loh. Cuma kekurangannya adalah kalau traditional marketing itu memang sulit diukur keberhasilannya gitu. Nggak ada interaksi dan nggak ada audiens. Jadi ya udah kita tuh mengiklan buat semua orang gitu. Kita nggak peduli buat siapa. Hah gitu pokoknya lempar. Nah, contohnya tadi aku bilang ada email yang disebar asal, terus ada telemarketing, ada radio, ada TV. Nah, sementara digital marketing itu ada banyak banget platformnya, mudah diukur. Terus kita bisa nentuin nih audiens kita mau siapa. Oh, apakah kita mau buat persona misalnya namanya Andika, umurnya 25 sampai dengan 30, gaya hidupnya sehat. Oh iya gini-gini karena produk kita adalah makanan instan yang sehat, misalnya gitu. Terus bisa interaksi juga nih antara kita dan konsumen kita gitu. Terus memang kadang mengganggu ya kayak siapa sih yang buka internet terus nggak lihat ads jadinya sebel sendiri gitu loh dan pastinya mudah dilupakan. Contoh-contohnya ini ada sosial media kayak Instagram, Facebook, TikTok, terus ada Google. Google itu termasuk digital marketing ya guys ya dan juga YouTube dan ini ada namanya ini ada logo yang mungkin asing ini adalah Google Ads. Oke, jadi strength-nya itu udah tahu ya kurang lebih adalah targeted audience, interactive platform, trackable and measurable, dan easy to implement. Yes, digital marketing itu gampang banget di otak-atiknya. Sebenarnya kalau kalian mau coba belajar sendiri itu juga bisa banget gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan targeted audience gitu? Kamu tuh bisa banget nentuin karakter customer kayak apa, demografiknya kayak apa, interestnya kayak apa, behaviornya kayak apa. Dan kalian bisa nggak cuma satu gitu. Jadi kalian mau misalnya, oh iklan buat yang lebih berumur tuh lebih kayak gini, iklan yang buat milenial tuh yang kayak gini, oh iklan yang buat Gen Z tuh kayak gini tuh bisa banget dan itu pastinya akan lebih meningkatkan penjualan kalian gitu loh. Terus bahkan kalian tuh bisa kayak dapetin audiens yang nggak pernah kalian terpikirkan sebelumnya gitu loh. Dengan cara ya biasanya kalau kayak Facebook Ads tuh dia punya sendiri kayak oh
orang-orang yang kamu nggak pernah sentuh, dia bisa gitu masuk ke dalamnya gitu. Bahkan kalian tuh bisa menargetkan orang-orang yang kayak udah beli, terus kok nggak balik lagi ya, namanya lapsed audience gitu. Kalian bisa panggil lagi mereka gitu. Nah, enaknya juga kalian bisa nge-analisa nih gitu loh. eh, Customer kita tuh kayak apa ya behaviornya, terus produk kita atau jasa kita tuh gimana ya, bagus nggak ya, itu namanya A/B testing. Nanti biasanya yang main di Facebook tuh ngerti tuh A/B testing gitu. Terus kalian juga bisa benchmarking. Kalau zaman dulu benchmarking atau perbandingan dengan kompetitor itu kalian hanya bisa datangin satu-satu pakai mystery guess. Tapi kalau di digital marketing itu kalian bisa langsung lihat pakai tools-tools dengan mudah gitu loh. Dan pastinya kalau yang nanti berkecimpung di dunia sosial media, kalian tuh bisa engage sama customer kalian gitu, sehingga adanya rasa kedekatan atau loyalty gitu. Nah, platformnya juga banyak banget. Digital marketing tuh banyak banget jenisnya. Bahkan mungkin teman-teman baru tahu kalau WhatsApp itu termasuk sosial media. LinkedIn itu sosial media gitu. Dan kita punya yang namanya Google. Google itu adalah the biggest and the most powerful search engine in the world. Terus apa hubungannya sama digital marketing? Ada, nanti akan aku jelasin gitu. Dan paling penting, coba deh teman-teman cari kalau nanti udah selesai kelas, cari kayak misalnya We Are Social, Hootsuite gitu ya. Cari berapa sih pengguna aktif internet di dunia atau di Indonesia aja. Itu mind blowing sih. Itu berarti bisa menjadi konsumen kalian juga gitu. Nah, ini buat yang mau tahu, bisa ini ya, bisa cek ini, We Are Social, Hootsuite ini, bahwa pengguna sosial media aja di Facebook itu mencapai angka segini dalam millions ya, 2,7 2.797 miliar juta gitu, sebanyak itu gitu penggunanya. Disusul oleh YouTube, WhatsApp, FB Messenger, lalu Instagram. Nah, sisanya ke bawah-bawah nih masih kecil lah ya, kecuali si TikTok sama Douyin tuh sebenarnya satu. Douyin itu di Cina, di Tiongkok gitu. Oke, trackable and measurable. Kita kenalan dulu nih sama marketing funnel, atau aku senangnya sebutnya namanya konsep AIDA. Konsep AIDA itu ibarat corong, ketika orang dimasukin gitu ya, dia ada di mana sih gitu. Oh, dia adanya di attention, dia tahu aja nih gitu. Atau dia interest, sudah mulai tertarik beli tapi masih maju mundur gitu. Atau desire, memang udah pengen beli, lagi nunggu uangnya. Atau action. Nah, marketing funnel itu kita kepengennya adalah dia tuh bener-bener tuang kayak air aja udah mengalir dari attention, interest, desire, sampai akhirnya jadi action. Bahkan harusnya ada funnel tambahan, yaitu loyalty. Dia bertahan, dia akan terus beli itu, dan advokasi, dia akan menawarkan ke orang lain, kok lo nggak mau coba pakai produk ini produk ini bagus loh, gue pakai, padahal nggak dibayar, jadi ini bagus banget loh gini gitu. Jadi kalian tuh kalau ngerjainan bukan hanya digital marketing, bahkan untuk kuliah pun sebenarnya kan kalian harus tentuin nih objektifnya apa, matriksnya apa gitu, sehingga akan keluar dalam bentuk numbers yang bisa kalian tunjukin nih ke orang, ke klien, ke dosen, bahwa itu adalah success point kalian gitu. Contoh nih ya, kalian bisa bayangin. Jadi ada si cewek ini dikasih kerjaan sama bosnya. Tolong Mbak bikinin iklan ya, saya maunya pakai Anya Geraldine gitu. Terus ditanya sama bosnya, itu gimana kemarin bikin TVC? TVC itu iklan apa, televisi komersial gitu ya. Gimana itu bikin TVC sama Anya Geraldine? Karena dia nggak tahu matriksnya, nggak tahu objektifnya, nggak tahu bagaimana menghitungnya, dia cuma bilang gini, gimana ya, iklannya bagus Pak, Anyanya cantik, gemesin lagi, lagunya juga enak didengar. Orang lain yang dengar bakal bingung, ini orang ngomong gimana sih? Kok nggak jelas, angkanya mana? Gitu. Dibandingkan dengan ini digital marketing contohnya ya. Ditanya, Beb gimana resultnya kemarin masang iklan di Facebook?
oh bagus hasilnya, impressionnya nembus 1 juta, reach-nya 800K. Berarti reach itu adalah organik, orang yang lihat itu ada 800.000 orang gitu. Terus yang ngeklik 1,5%, follower kita naik nih, tingginya juga penjualan juga nembus gitu. Nah, itu contohnya kalau di Facebook nih kayak gini ya. Jadi lebih terukur dan kita bisa tahu nih strategi ke depannya kita harus ngapain ya gitu. Terus yang terakhir adalah easy to implement. Siapa sih yang belum pernah mainin sosial media? Kalau bisa mainin harusnya bisa nguliknya. Coba kalian ke profesional dashboardnya atau diubah jadi profesional account dulu. Abis itu coba deh kalian kulik-kulik gitu. Gimana cara ngeboost, gimana cara promote, gimana cara lihat insight-nya. Biasanya kalau Instagram atau TikTok tuh lumayan gampang sih. Oke, memang siapa orang itu harus ngerjain, harus pakai strategi ya, nggak bisa cuma asal masang-masang doang gitu. Nah, dari situlah digital marketing itu punya banyak banget rules. Paling pertama yang aku bahkan bahas adalah website. Nah, di website ini buat apa aja sih? Ketika kalian punya usaha, aku sangat mengharapkan kalian punya website gitu. Gunakanlah Spotify, Shopify, atau pakai Circlo, atau mungkin kalau udah besar bisa pakai Magento, atau sejenis blog aja kalian buat untuk memperkenalkan nih produk kalian. Itu buat apa sih? Ya sebagai representasi kalian nih, karakter kalian kayak apa. Terus memberitahu bisnis kalian tuh informasinya apa aja gitu. Dan pastinya untuk menarik orang-orang mau masuk ke website kalian dan mengenali nih produk kalian tuh kayak apa. Lebih bagus lagi kalau ada customer support-nya gitu. Tapi kalau nggak bisa, kalian bisa pakai misalnya Twitter gitu. Nah, selanjutnya juga ada konten. Ya, konten itu termasuk ya desain, ya tulisan gitu. Nah, itu nanti yang akan menarik gitu loh. Kayak, oh, ini kontennya lucu. Ini kontennya edukatif. Kontennya informatif. Nah, itu yang akan membuat klien kalian akhirnya tertarik dan mau engage nih gitu. Nah, untuk SEO itu adalah search engine optimization ya. Dia yang bekerja untuk menaikkan website kalian menjadi nomor 1 di page-nya Google gitu. Terus ada Google Ads. Google Ads itu kalau kalian tahu, pokoknya selama kalian buka Google terus ada gambar, ada ads, itu adalah kerjanya Google Ads. Sebenarnya kalau social media ads itu sebenarnya banyak banget, tapi yang paling terkenal adalah Facebook Ads. Karena Facebook Ads itu bisa ke Facebook dan juga Instagram. Mungkin kedepannya bisa untuk WhatsApp juga, tapi ya lagi nunggu-nunggu ya. Ini yang kayak waktu itu sempat ada heboh. WhatsApp mau bisa dilihat data-datanya, ya itu data-datanya sebenarnya data-data buat ads, bukan buat dijual, terus buat gitu sih enggak gitu ya. Terus sosial media, nah sosial media itu kan kalau di sini tadi website adalah brand representation. Nah kalau sosial media itu lebih ke brand building, jadi kalian bisa nentuin nih, tone of voice kita mau kayak apa ya, visual kita mau kayak apa ya, terus gaya kita berbicara dan menyampaikan ke konsumen kita tuh kayak apa ya. Terus kita juga bisa promote-promote, kayak ada promosi, ada kita buka toko nih di sini, itu bisa banget di sosial media. Nah, selanjutnya adalah email. Nah, email ini jangan kalian salah artikan dengan yang tadi email kirim sembarangan. Nah, enggak. Tapi kalian tuh harus punya, ya biasanya kalau masuk website suka ditanya kan, ayo mau subscribe nggak, masukin email, bla bla bla. Atau Kak jadi member ini yuk, dah terus masukin emailnya. Nah itu termasuknya digital marketing karena udah targeted nih, dia udah tahu bahwa oh Mas Andika umurnya 29, masih bujang, gaya hidupnya sehat, penghasilannya segini, oke berarti dia masuknya milenial kelas A, maka email yang untuk Mas Dika tuh yang kayak gini. Nah itu termasuknya di sini ya. Nah apapun digital marketing pun itu harus membutuhkan kerjaan yang namanya research dan analytics. Research itu di awal, analytics itu di belakang ya. Akhirnya nanti dia akan ngelihat nih apakah eh, usaha-usaha yang kita udah lakukan ini itu oke nggak buat traffic kita gitu. Terus pendatang kita tuh dari mana aja? Oh ternyata banyaknya dari SEO, berarti SEO-nya akan kita perkuat lagi, sosial media kita perbaiki lagi gitu. Terus dia juga nyari nih, oh halaman web mana nih yang sering didatengin? Oh orang suka lihatnya produk ini, maka
produk itu yang bisa kita promosikan gitu, atau malah produk-produk yang kayaknya kurang itu kita bisa boost lagi supaya lebih naik penjualannya. Nah, di sini aku mau jelasin lagi. Nah, kalau website itu kan tadi aku udah bilang ya, part of your brand identity gitu ya. Terus ada apa aja sih roles-nya? Wah, ada banyak banget. Ada developer, termasuk back end dan front end. Terus ada produk analis, ada UX UI designer, ada UX UI writer, ada SEO spesialis gitu. Nah, kalau konten itu pokoknya harus mereka yang bisa bikin kata-kata dan tulisan yang bikin orang-orang langsung kayak, apa sih? Gitu loh. Seperti contohnya roles-nya tuh ada ya di Chief Marketing Officer, ada Art Director, ada Copywriter, ada Designer, Content Creator, ada Photographer, dan Videographer. Untuk Search Engine Optimization, nah ini seru banget sih, aku suka banget sama Search Engine Optimization. Itu kerjanya ngapain sih? Kerjanya itu bikin artikel yang sesuai dengan keyword. Jadi kan kalau kita di Google itu kita nyari keyword ya. Nah, itu kita bikin tuh misalnya usaha tepung mokaf gitu. Ya udah, kita cari dulu tepung mokaf, apa sih keyword yang kayaknya bagus gitu. Nanti kalau mau belajar SEO lagi itu berbeda sih, emang panjang banget gitu ya. Oh, tepung mokaf. Jadi kita buatlah artikel tentang tepung mokaf yang kayaknya menarik dan orang bakal cari nih. Nah, tapi kalau search engine optimization sendiri kerjanya gimana sih? Kerjanya Google itu punya bot yang akan crawling atau masuk ke website kita satu-satu. Nah, dia tuh nyari si keywordnya itu. Keyword mana ya yang oke. Ketika keyword kita bagus secara organik, ini karena SEO gratis, otomatis kita akan naik nih pertama gitu. Jadi kalau untuk SEO itu memang biasanya ada SEO spesialis yang dia akan ada optimasi di website kita namanya on page, dan juga ada optimasi nih di luar website kita yang namanya off page gitu. Dan juga ada backlink. Nah, backlink itu tuh masuknya off page untuk meningkatkan website kita tuh emang bener-bener oke loh. Dengan cara kita minta orang lain nih, kalau kamu bikin artikel ada kata tepung mokaf atau tepung gluten free, masukin dong link website kita di hyperlinknya. Nah, itu akan meningkatkan yang namanya domain authority, dan jadi otomatis kita pun pelan-pelan nih bakalan naik ke page 1 gitu. Nah, tapi kalau buat yang nggak sabaran mau gimana sih supaya langsung dong bisa di page 1 gitu dan ada di peringkat 1, di ranking 1, itu pakai SEM atau Search Engine Marketing. Nah, di sini berbayar dan harus istilahnya bahasanya lelang ya. Itu pakai Google gitu loh. Nah, Google sendiri itu ada banyak banget, ada search atau yang kalau kita cari misalnya Pizza Hut, maka dia bakal keluar nih paling pertama pizza gitu. Kita cari keywordnya pizza enak, keluar nih dia Pizza Hut paling pertama gitu. Kalau yang display itu kayak apa? Yang display itu misalnya kalau lagi lihat ke detik.com gitu, tiba-tiba di sebelahnya ada gambar banyak. Nah, itu display. Kalau app itu biasa kalau kalian lagi buka aplikasi apa gitu, misalnya InShot atau lagi buka, paling sering sih InShot gitu ya. Tiba-tiba ada iklan game Homescapes. Nah, itu adalah app masuknya. Kalau shopping, kalau kalian lagi googling juga nih sama tiba-tiba ada produk yang kita lagi cari ada di Tokopedia. Nah, itu adalah shopping. Terus ada video. Jadi kalau kalian suka nonton video kayak misalnya Atta Halilintar, terus ada iklannya. Nah, itu termasuknya adalah Google Ads gitu. Pertanyaan akan dijawab nanti ya. Terus sosial media gitu ya, itu juga penting banget sih untuk mengedukasi dan mengenai produk kita. Nah, oleh karena itu ada pentingnya nih teman-teman untuk memilih sosial media yang kayaknya sesuai dengan persona kalian. Kalau kalian menjual, aku mungkin lebih dekat dengan kosmetik ya. Ya, kalau kalian misalnya menjual produk Emina gitu yang harganya di bawah 100.000, daripada pakai Instagram, menurutku lebih baik pakai TikTok nih, karena di TikTok lebih banyak anak-anak Gen Z gitu. Sedangkan buat teman-teman misalnya yang saya ngejualnya makanan sehat Kak, oh ya udah, mungkin bisa dijual di Instagram, lebih banyak pendekatan di Instagram karena biasanya yang lebih mau beli makanan sehat adalah mereka yang sudah punya penghasilan lebih gitu. Nah,
dibantu dengan social media marketing nih. Social media marketing itu apa ya? Ads gitu loh. Jadi kalau teman-teman lihat perusahaan promote atau teman-teman lihat sponsor, nah itu adalah social media marketing. Biasanya di Instagram, di TikTok juga ada kan yang suka ada iklan gitu, terus di Facebook. Nah, emang gunanya social media ads tuh buat apa ya? Pastinya untuk meningkatkan brand awareness, dan kalau dari social media content strategy sendiri, kita ngelihatnya social media marketing itu berguna banget untuk meningkatkan follower baru gitu. Jadi mungkin menyebalkan, tapi sebenarnya it works banget loh. Banyak banget orang-orang yang lagi scrolling social media, terutama Instagram atau TikTok, jadi tertarik nih karena iklannya juga clickbaiting banget. Nah, terus ada call. Jadi buat kalian yang punya usaha, kalian harus kenal yang namanya cross promotion. Menggunakan call atau key opinion leader atau influencer gitu ya. Itu adalah salah satu cara marketing yang sekarang lagi lumayan heboh banget nih gitu. Meskipun kalau yang ikutin beauty semalam ada yang bilang kayak kita mau berhenti endorse. Endorse alias paid review tidak sama dengan fake review ya guys. Jadi apa sih gunanya sebenarnya pakai call marketing atau endorse itu ya supaya yang aware itu makin banyak karena oh nih produk ini itu di review nih sama satu call gitu dan dia bilang oh yang aku alami adalah gini 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 gini. Follower ngeliat oh oke produknya tetap cocok nih buat aku sehingga orang mau beli yang padahal orang itu sebelumnya nggak pernah main ke sosial media ataupun ke website kita gitu loh. Jadi penting banget untuk menentukan call yang apa atau influencer yang sesuai dengan target audience kita gitu. Ini maaf belum diganti. Nah kalau email tadi aku udah jelasin banyak banget kan. Yes penting banget email. Tapi memang email ini untuk perusahaan besar karena harganya lumayan mahal gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya usaha dan bisa memanfaatkan email untuk rutin email, kirim newsletter, it's a good strategi sih menurut aku. Nah, lalu di digital marketing itu kan kayak banyak banget ya Kak. Terus kerjanya satu-satu apa gimana itu Kak? Enggak, kita kerjanya saling berdampingan gitu. Jadi kalau di digital marketing itu ada namanya digital marketing trifecta. Di mana kita punya own media paling pertama, lalu kita punya paid media, dan kita punya earned media. Nah, own media itu kayak apa aja sih? Ada website, ada mobile site. Mobile site itu adalah website di handphone gitu. Punya blog, punya sosial media gitu ya. Itu sesuatu yang kita nggak berbayar, itu gratis, organik gitu. Nah, terus kita bantu dengan advertising supaya orang-orang tuh lebih banyak tahu lagi, lebih banyak kenal lagi gitu. Nah, kita punya feedback orang-orang yang atau kita sebutnya dengan nama UGC, User Generated Content. Dia ngasih tahu nih bahwa gue suka nih sama produk lo. Eh produknya bagus banget nih dicoba deh. Nah, itu tanpa kita bayar, itu orang-orang akhirnya masuk nih ke sini. Sehingga muncullah sebuah optimasi yang sempurna. Kalau di tengah gini, kalau kalian bisa lihat diagram Venn ini di tengah ini. Nah, itu biasanya ketika orang sudah satu orang usaha mencapai di titik ini, biasanya tuh nanti marketing strategi udah bagus banget, pastinya udah lancar jaya banget. Kalau teman-teman mungkin di sini tahu Something, salah satu brand kosmetik lokal, dia kan ini websitenya lengkap, sosial medianya aktif, dia paid medianya juga aktif, dan orang-orang banyak nih yang dia panggil dengan nama bucin something gitu. Nah, itu kan kayak, iya nih aku bucin something, suka banget sama something. Aduh, something ngeluarin produk baru, aku harus beli. Lihat deh, dia share-share gitu. Itu sudah menjadi sebuah kesempurnaan nih, sehingga teman-teman strategi digital marketingnya udah bagus banget gitu. Oke, teman-teman kalau pengen tahu lebih banyak tentang sosial media, pengen tentang sosial media doang sih, aku kebetulan di sini sangat megang banget itu adalah sosial media, konten marketing, dan juga SEO. Jadi kalau teman-teman mau nanya-nanya, silahkan kunjungin LinkedIn aku, @sfriend aja, langsung nanya-nanya, nggak masalah gitu. Dan buat teman-teman, ini aku nggak dibayar,
karena aku adalah penerima beasiswa, harusnya hari ini udah mulai nih, udah muncul nih iklannya. Kalau pengen belajar digital lebih dalam, silahkan cek Rekamin Academy, itu ada beasiswanya. Beasiswanya nggak cuma kalian ikut kelas gratis, juga kalian digaji gitu. Nah, buat teman-teman yang kayak enggak malas ikut beasiswa, silahkan bisa daftar hari ini atau ajak temennya, itu dapat potongan harga gitu sih teman-teman. Kalau ada pertanyaan yuk, boleh banget. Ya, terima kasih Mbak Sasa atas pemaparannya. Ini menarik sekali mengenai dunia digital marketing, soalnya memang sekarang kita sudah nggak bisa lepas lagi ya dengan digital, sesuatu hal yang digital ya. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan. Sembari ini masih baru ada satu dari Pak Priwit. Kita tunggu juga dari teman-teman yang lainnya. Mungkin Mbak Sasa bisa menjawab dulu pertanyaan dari Pak Priwit, lalu kita lanjutin ke pertanyaan teman-teman. Ya, monggo. Kalau sudah ada medsos, apakah wajib punya website? Apa alasannya? Oke, makasih Pak Priwit. Menurut saya wajib. Mungkin bisa juga dimanfaatkan misalnya kalau punya toko pakai Google Business Manager ya kalau nggak salah, saya lupa. Jadi kalau dicari di Google ada tuh, oh si usaha ini alamatnya di sini, nomor teleponnya di sini tuh juga bisa dimanfaatkan. Tapi kalau menurut saya pribadi, apakah wajib punya website? Iya wajib. Website itu nggak harus website yang dalam ukuran skala besar yang kayaknya profesional banget, bisa menggunakan blog yang menjelaskan nih produk kita tuh apa sih, manfaatnya apa sih. Terus kita juga kenal namanya konten pilar, Pak. Jadi konten pilar itu ada edukasi, ada informasi, ada light, ada produk showcase gitu. Kita bisa masukin tuh di website itu supaya orang-orang ketika ngelihat misalnya usaha tadilah tempe gitu ya. Oh, tempe ini tuh ada websitenya loh, terpercaya loh. Menurut saya sih gitu ya Pak, ketika punya website tuh akan terlihat lebih terpercaya gitu sih. Teman-teman jangan malu-malu, tanya-tanya aja. Oke, yang lain udah nggak nih? Siapa yang mau nanya? Kalau nggak, Nah, ini ada oke, pertanyaan selamat. lagi, Mbak. Saya ingin bertanya, untuk advertising di YouTube, apakah pihak marketing juga memilih jenis video untuk tempat ditampilkan iklan sesuai dengan target audiens? Karena sepertinya jenis video yang berbeda, jenis iklan yang ditampilkan juga sangat berbeda. Dan kadang kolerasi dengan isi konten video. Ya, terima kasih ya Mbak Oriza. Jawabannya iya, harus beda-beda dong. Kita juga harus nentuin videonya mau iklannya kayak apa, isinya mau kayak apa, untuk targetnya siapa. Karena FYI, attention span orang lihat iklan itu cuma 3 detik. Jadi kita harus benar-benar grab their attention within 3 second gitu loh. Dan untuk di YouTube sendiri itu ada namanya, sorry lupa, YouTube Director Mix kalau nggak salah. Itu kalian bisa nentuin nih, misalnya, oh produknya banyak banget, jadi mau buat yang anak muda, produknya yang lebih fun, yang buat lebih dewasa, yang lebih serius, itu bisa. Silahkan dikulik aja YouTube Director Mix. Oke. Nah, ini saya juga jadi penasaran. Saya mau nanya-nanya juga nih soal digital presence. Menurut pandangan Mbak Sasa, lebih baik digital presence dari sebuah bisnis atau owner ya yang perlu ditampilkan gitu, atau justru malah dua-duanya gitu. Mana sih yang lebih menarik kalau sekarang? Sebenarnya itu tergantung kembali lagi ke masing-masing orang. Misalnya Kak Dika punya usaha nih dan Kak Dika pengen juga nih, Kak Dika merasa bahwa, aku punya online presence yang cukup baik nih, followerku bagus, aku orangnya baik, kayaknya aku mau deh membantu mendukung usaha aku ini gitu. Silahkan aja, boleh banget gitu online presence both owners and the brands gitu. Tapi yang diutamain ya pasti the brands-nya dulu dong. Kayak memang lebih aktif, maksudnya bukan lebih aktif, kayak lebih banyak promosinya di usahanya gitu, jangan lebih di KDK-nya. Jadi aku pernah sekali lihat, bagus banget nih pertanyaannya, eh, dia jualan program pengurus badan, tapi
apa ya nama judulnya itu nggak gemuk lagi kalau nggak salah. Tapi di akun nggak gemuk lagi itu, saya ngerasanya kok kurang promosi, malah lebih banyak promosi di ownernya. Dan menurut saya itu agak unik, itu agak anomali gitu. Tapi itu balik lagi, kalau memang ngerasa oh butuh dua-duanya nih, ya silahkan dilakukan gitu. Tapi kalau ada kok banyak kok usaha yang nggak meningkatkan online presence si ownernya gitu. Tapi ada yang dua-duanya juga kayak misalnya Indofood dan Axton Salim gitu. Kita juga jadi merasa kayak, ih gue ngerasa deket nih sama Axton Salim. Axton Salim lucu banget, relate banget. Jadi juga jadi lebih suka lagi sama Indofood gitu. Dari Pak Priwit lagi, medsos yang tersedia sangat banyak. Terus medsos mana yang tepat atau sesuai? Apa pertimbangannya Pak? Mbak, oke. Sebenarnya kalau kita dari bisnis, pastinya harus cepet-cepet ikut medsos itu, Pak. Jadi misalnya waktu itu udah keluar Clubhouse, maka saya dari Female Daily langsung bikin nih Clubhouse-nya Female Daily gitu ya. Dan langsung bikin acara-acara gitu. Langsung bikin obrolan-obrolan supaya apa? Supaya orang ikutan gitu dan menggait konsumen konsumen baru gitu. Tapi kalau misalnya, oh saya mau fokus di satu aja, it's okay, nggak apa-apa. Kembali lagi platform medsos itu setiap platform itu beda behavior. Jadi Bapak harus sesuaikan dengan target audiens Bapak nih. Misalnya, oh target audiens saya kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di YouTube untuk nonton Korea. Misalnya gitu. Ya sudah, melakukanlah iklan di YouTube gitu. YouTube kan termasuk medsos ya. Atau, oh ini target saya kebanyakan anak muda. Dan kayaknya pada sukanya pas dilakukan research dan analytics-nya ini kok kayaknya lebih suka TikTok. Lakukan iklan di TikTok. Gitu sih, Pak. Jadi kita harus melihat target audiens kita. Semoga menjawab ya. Selamat pagi. Saya ingin bertanya perbedaan web hosting dan domain hosting apa? Wow, ini masuknya IT ya. Jadi web hosting itu kan sebenarnya sebenarnya ini saya nggak bisa jawab ya kalau kalau ditanya-tanya. Web hosting itu kayaknya tuh bentar aku kasih gambarannya deh. Nah, kalau mungkin pakai ini lebih jelas. Ibarat rumah ya, web hosting itu tuh tanahnya, tempat di mana website kita alias rumah tuh berpijak gitu. Nah, sedangkan domain misalnya kaisasabrina.com itu adalah alamat rumah kita nih. Jadi orang yang ada di internet di jalan ini tuh masuk ke rumah kita gitu. Ini bukan part of digital marketing, tapi ini memang lebih ke developer sih ya. Tapi it's okay buat teman-teman tahu nih, apa sih maksudnya hosting itu, apa sih maksudnya website itu, apa sih maksudnya domain itu. Nah, ini penjelasannya paling gampang dalam bentuk rumah gitu. Pertanyaannya langsung ke IT, luar biasa ini. Kalau teman-teman di sini ada nggak sih yang tertarik ingin kerja di dunia digital marketing? Atau malah kalau sekarang kan aku udah banyak intern ya Kak ya. Banyak loh anak-anak yang kayak udah kerja intern ataupun sampingan nih di dunia digital marketing. Oke, menarik juga nih. Teman-teman di sini gimana ini? Apakah ada yang sempat intern atau memang tertarik juga di dunia digital marketing? Sudah pernah mencoba? Ada yang mencoba belum? Di Female Daily soalnya ada anak FISIP satu. Belum pernah sih Pak, tapi ingin mencoba. Belum pernah tapi pengen mencoba. Terus mungkin kalau mau mencoba gimana, Mbak Sasa? Ada nggak kira-kira tipsnya Oke, atau? tips dari aku adalah rajin perbaiki LinkedIn kalian. Kalian kan ini udah semester berapa ya? 6 ya, semester 6 tuh udah bisa banget buat magang. Nah, kalau sekarang kan ada Jatek ya. Kalau Jatek kan kalian di pabrik. Nah, kalau kalian pengen magang sampingan, itu coba deh perbaikin LinkedIn-nya.
tulis prestasi-prestasi kalian apa aja dan jangan lupa brand image kalian nih. Kalian bisa lihat LinkedIn aku kayak apa sih gitu. Nah, kalian buatlah kayak gitu, kayak rapihin. Abis itu follow nih misalnya, oh aku pengen banget magang di Female Daily, oh aku pengen banget magang di media, biasanya paling gampang media ya banyak atau startup-startup. Kalian follow-followin, terus kalian ikutin nih ada iklannya, kalian daftar gitu. Terus kalian jelasin kenapa sih pengen nyoba jadi intern digital marketing, oh mau career shifting misalnya gitu. Nah itu berguna banget sih yang kayak gitu. Jadi selalu LinkedIn, oke? Oke, thank you. Ada lagi nggak nih? Oh, ada nih, Kak. Halo Coba. Kak Raisa, saya PP mau bertanya untuk perusahaan yang merupakan market leader di sektor mereka dan yang second player leader di ekonomi, apa keduanya memiliki approach yang berbeda dalam melakukan marketing? Apakah perusahaan market leader lebih fokus ke campaign untuk meningkatkan pride dari menggunakan? Oke, ini aku bayangin market leadernya misalnya Apple gitu ya, terus second playernya itu misalnya Xiaomi gitu. Menurut kalian marketing strateginya sama nggak cara approach-nya? Pasti beda dong, karena sebenarnya misalnya gini, aku disuruh megang UMKM produk A gitu ya. Terus Kak Andika juga disuruh megang. Dari kita berdua, kita research-nya aja pasti udah beda dapetnya. Meskipun di orang yang sama ya. Karena yang pertanyaan-pertanyaan kita gali aja tuh udah pasti beda. Terus approach-nya kita juga udah pasti beda gitu loh. Meskipun target consumer-nya sama gitu. Apakah fokus campaign meningkatkan pride gitu? Kayaknya itu tergantung si ininya ya, perusahaannya mau gimana gitu. Karena yang selama ini kalau aku lihat The Body Shop, iya sih dia lebih menggunakan pride kayak ini ke produk-produk kita cruelty free loh, sekarang udah vegan loh, tapi yang dan juga meningkatkan aktivismenya gitu. Tapi nggak semua kayak gitu sih. Thank you pertanyaannya, berat sekali pertanyaannya. Aku Oke, sebenarnya mau ada lagi nggak nih? kalau Hmm? pertanyaan nih, aku punya games nih buat teman-teman sebenarnya, tapi aku nunggu pertanyaan dari teman-teman dulu, baru kita main games ya. Oke, ada saya mau nanya lagi, Mbak. Boleh. Nah, mengenai ini sih, jadi kan tadi dibilang ada yang apa namanya tipe marketing itu ada yang below the line, above the line, sama yang through the line itu kan. Lalu yang bagian below the line itu kan ada tools-tools yang apa ya, yang powerful untuk melihat insight-insight soal digital marketing kita atau soal campaign kita. Nah, Mm-mm. caranya untuk compare itu pakai apa ya? Tahu nggak? Oke, Kalau misal tools-nya yang paling mudah mungkin dari oke. Kalau above the line sama below the line itu masuknya ke traditional marketing ya Kak ya. Kalau through the line barulah itu lebih ke digital marketing. Toolsnya apa aja sih teman-teman bisa coba misalnya Social Blade, kata-kata untuk apa namanya digital marketing toolsnya tuh berbayar. Yang nggak berbayar itu cuma Google Analytics. Jadi kalian bisa nih nyoba buka Google Analytics, Facebook Manager, atau kalian cek ke business.facebook.com gitu. Tapi kalian harus jadi admin dari salah satu page di Facebook. Paling gampang sih Google Analytics. Kalian bisa buka itu gratis. Kalian bisa nyoba lihat angka dari Google Merchandise Store. Cuma Google Analytics itu jujur susah banget dimasukinnya gampang, tapi belajarnya tuh susah banget. Habis itu ada Social Blade, kalau kalian pengen tahu nih masalah follower, interaction gitu dari sosial media terutama Instagram, YouTube, TikTok itu bisa pakai Social Blade. Gitu sih Kak. Banyak banget toolsnya. Pekerja digital marketing satu dan lainnya pasti menggunakan tools yang mungkinan berbeda. Kayak misalnya kalau aku di mana namanya? Female Daily, kita pakainya toolsnya namanya CrowdTangle karena kita media. Tapi tidak semua orang bisa mengakses CrowdTangle gitu. Jadi memang cari-cari aja how to search di search aja misalnya Instagram social media insight tool atau apa gitu itu bisa banget dicari. Halo Kak, saya Rara izin bertanya, kapan ya waktu yang tepat untuk desain building website toko online sendiri? Kemudian apa saja crucial difference between website dan marketplace dan khususnya dalam sektor digital marketingnya? Oke,
Untuk decide-nya itu sebenarnya tergantung dari kamunya juga. Apakah kamu memang mau, kalau namanya toko online ya berarti sih harusnya dari awal sudah membangun gitu website. Kalau nggak bisa website ya udah blog dulu tadi yang aku bilang gitu ya. Atau mungkin yang sekarang paling mudah adalah nggak usah bikin website ataupun blog adalah dengan pakai Linktree. Jadi Linktree atau Milkshake itu kan mengarahkan ke banyak tuh. Jadi kalian bisa, oh ini arahin ke sosial media, oh ini arahin ke sini, arahin situ, itu bisa. Em, Terus crucial between website dan marketplace. Oke, website itu tadi yang aku bilang Aida, website itu lebih untuk awareness dan interest aja gitu. Sementara marketplace itu udah lebih ke keinginan orang untuk conversion, untuk beli gitu. Jadi kalau kalian cuma promote di marketplace bisa atau enggak? Bisa. Tapi orang tuh mungkin kalian harus lebih kuat lagi social presence-nya online presence-nya di sosial media gitu misalnya. Karena udah deh nggak usah website, ya udah sosial media aja gitu. Sama marketplace itu boleh banget gitu. Cuma ya kedepannya aku sangat menyarankan untuk kalian yang mau berwirausaha untuk buka website sih. Coba kalian cari online-online deh yang kayak sekarang hijab aja gitu ya, wearing kelambi gitu misalnya. Dia udah punya website sendiri. Kenapa? Karena kalau punya website, enaknya tuh kalian bisa main di Google namanya Google UTM. Jadi kalian bisa bisa nge-track nih, orang ini masuknya dari mana. Oh, campaign saya yang ini ternyata lebih works karena orang ini lebih banyak belanja pakai link itu gitu. Banyak banget sih, ini dalam banget, jadi harus dipelajarin lagi gitu. Nah, itu enaknya punya website dan pastinya kalau punya website, nggak harus belanja orang harus belanja di situ, bisa juga cuma buat perkenalan aja tuh bisa banget, tapi buat belanja langsung di website tuh lebih enak lagi. Kan kalian nggak jadi kena biaya admin dari marketplace gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi nggak nih Ini teman-teman, pertanyaan sama teman-teman yang hasil apa nih? Hasil dari praktikum pengembangan produknya nih, yang mau dilanjutkan. Ada nggak yang mau melanjutkan lagi setelah kalian bikin? Jangan nih. ini banyak banget kayaknya yang udah mau punya usaha ya. Mbak Sasa untuk bisnis jasa persewaan yang jangkauan lokal, sosmed apa yang tepat, hal-hal apa saja yang perlu dipromosikan. Jasa persewaan ya, kalau persewaan sebaiknya sih sosial media dan website sih Pak. Dan bisa digunakan SEO, jadi bikin artikel untuk menjelaskan nih ya, misalnya pentingnya bedanya menyewa dan membeli gitu. Itu kan education ya Pak. Tapi dengan keyword yang tepat, jadinya orang akan lebih, oh kalau sewa tuh ke situ aja gitu. Kalau untuk sosmednya mungkin bisa menggunakan paling gampang Facebook. Karena kalau persewaan mungkin yang udah lebih dewasa ya Pak, bisa menggunakan Facebook, Instagram gitu. Hal-hal apa saja yang perlu dipromosikan, pasti nggak semua hal itu harus promosi sih Pak. Jadi bisa aja Bapak cuma bikin konten informasi dan juga edukasi untuk menjelaskan kenapa sih kamu harus sewa daripada beli gitu. Kenapa sih nyewa itu lebih untung daripada beli dan pokoknya gitulah Pak. Kayak nggak perlu selalu promosi. Kalau promosi mungkin bisa dibuat eh, sewa dalam waktu durasi panjang lebih murah gitu atau pas lagi tanggal gajian payday baru ada promosi. Nah, itu nggak masalah banget sih. Tapi yang pasti banyak orang-orang yang miss kalau sosial media itu harus selalu promosi, enggak, bisa aja edukasi, bisa aja ngajak bercanda dengan masang meme. Teman-teman di sini kan masih muda-muda, coba deh belajar meme marketing gitu. Itu karena kedepannya akan sangat heboh banget. Terus bisa berupa games untuk orang-orang tuh lebih tertarik gitu. Dan pastinya kalau misalnya di sosial media harus yang namanya konsisten. Setiap hari harus ngepost gitu. Kalau nggak ada lagi, kita main aja yuk. Aku mau, mohon maaf tapi ya aku kan agak-agak gaptek nih.
Jadi bantu mungkin? Yuk join ke situ yuk teman-teman. Ya, ini belum di-share, Eh, Kak. Sorry. itu di chat ada ininya, ada link. Oh, oke. Sebenarnya Baik. aku biasa pakai Kahoot, tapi ternyata Kahoot itu berbayar. Iya. Jadi sekarang masuk teman-teman. Eh, Ini kalau misal di-share screen bisa ya kelihatan nanti hasil itunya ya? Atau gimana? aku jujur nggak tahu nih Kak. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, malu. Belum pernah pakai soalnya. Tapi waktu itu teman-teman kita mau lihat hasilnya sih. Maksudnya kayak Jawab gitu teman-teman ya. kok ikutan, kenapa ikutan? Aku kalau ada 3 orang pemenang, yang paling tinggi aku akan kasih GoPay. Kalau nggak GoPay, OVO. Kalau nggak Dana, ya apa aja deh. Pakai nama asli ya. Kalau namanya palsu, nanti nggak tahu siapa yang menang. Tuh kan cepet kan kalau dapet GoPay. Kita tunggu dulu, ini ada masih 45 ya, Kak. Ini partisipan kita ada 102. Boleh. Ini buat nguji juga nih soal-soalnya, pertanyaan jawabannya yang tadi aku udah sebutin semua. Ayo, Ya, masuk teman-teman yang teman-teman. lain kita tunggu dulu ya sampai Iya. banyak. Ceritanya tuh aku pengen tadinya bagi skincare, tapi skincareku udah habis. Kayaknya tadi kayak yang mau skincare aku. Kak Ini Dika ikut sudah, aja. ya ini saya udah ikut. Ini aku udah ikut. Ini nanti ada 2 pertanyaan Namanya, juga Kak Sasa di chat, nanti bisa kita mm-mm. jawab setelah main game mungkin ya. Gimana, sorry, Ini kan ada 2 pertanyaan lagi yang ada di dalam chat box, nanti kita Kak, jawab setelah main quiz nggak aja ada mungkin. suaranya. Boleh. Kak, maaf tadi nggak ada suaranya, Kak. Bisa diulang nggak, Kak? Iya, jadi ada 2 pertanyaan ya yang ada di chat box kita, nanti dijawabnya setelah main quiz aja gitu. Boleh. Ikut main quiz dulu, ayo. 76 nih. BTW aku kalau di kelas bootcamp, aku galak banget loh padahal. Ya, ayo buruan, nyalain kamera. Kalau sekarang nggak bisa. Teman-teman bisa dicek ya nanti kakak ini, aku nggak dibayar. Aku emang penerima beasiswa aja. Bisa dicek nih kayak, ada apa sih kelas-kelasnya. Oh, yang beasiswa juga kalau mau ikut silahkan. Hari ini dibuka sih harusnya. Udah nggak ada lagi? Masih ada. Sudah Oke, 93. Ya, nggak apa-apa. Jadi mulai. Oke, kita mulai.
Udah kali ya? Masih ada lagi? 92 yang dan ya itu. Oke. Peringkat 1 ada, ini kayaknya belum jawab atau udah nih? Masih, belum. Sepertinya udah ya. Soalnya gampang-gampang kan, nggak susah kan guys? Oke, langsung aja berarti nih ya Kak ya. Iya. Screenshot dulu. Iya, di screenshot dulu aja. Oke. Juara 1 ada SHF nih. Mana orangnya SHF? Syafna ya? Siapa Siva? Ini siapa? Iya, Pak. Oke. Selamat ya. Terus ada Filia sama Moi juga nih. Siapa itu dua-duanya? Saya, Pak. Oh, Keren. Amelia. Moi itu siapa? Nggak ada yang ngaku ini Moi. Ini Moi siapa? Ayo ngaku. Saya, Pak. Oh, Musdalifah. Oke. Buat Mas Wildan Wildan. juga jangan sedih, nanti aku kasih deh hadiah hiburan. Nanti silakan nomor teleponnya yang bersambung ke mana, ke mungkin Dana atau OVO atau GoPay atau ShopeePay, kasih ke Kak Dika ya, nanti akan aku kirimkan. Oke, Oke, baik. langsung ke Terima kasih pertanyaan ya aku banyak. ya. Ah, Oke, halo Kak Raisa. Saya Lolita izin bertanya terkait dengan engagement di sosial media. Terkadang konten marketing itu mengikuti konten yang sedang trending agar harapannya konten kita share bisa menarik untuk banyak orang. Tapi di sisi lain, ketika mengikuti tren, kita juga harus berkompetisi dengan konten-konten trending lainnya dan pasti banyak sekali dan banyak yang jauh lebih menarik improvementnya. Menurut kakak yang sudah langsung, nah gini, untuk sosial media pastinya kita harus ngikutin tren, ya. Jadi ketika kamu bekerja di sosial media, satu hal yang paling pertama harus kalian buka adalah Google Trends. Lihat Google Trends. Apa sih yang lagi menarik hari ini? Aku bantu share aja deh, mungkin biar teman-teman lebih jelas ya. Jadi kalau pagi-pagi itu, karena sekarang aku sudah bukan pekerja sosial media lagi, tapi aku tetap kerjain sosial media kok guys. Aku tetap ngerjain buat freelance aku. Jadi kalian buka nih Google Trends, kalian bisa lihat ada apa aja sih. Jadi benar-benar deh, kalau sebenarnya Google itu untuk digital marketing itu it's your best friend gitu. Kamu bisa nyari banyak banget di situ. Jadi kalian bisa lihat ya, yang lagi trending apa nih? Citra Kirana, vaksin COVID, Aguero, Indonesia versus Thailand, Erick Thohir, itu bisa kalian buat jadi ini nggak ya? Bisa dibuat jadi konten nggak ya? Nah, bisa juga kalau kalian pengen yang lebih witty, yang lebih konyol, lebih fun gitu, kalian ngeliat di Twitter, meme apa sih yang lagi naik? Misalnya sekarang lagi ada bapak-bapak yang bilang, bisa bangun, bisa ini, tetap ke kantor, bikin meme-nya, nggak apa-apa, it's namanya riding the wave ya. Cuma satu yang harus kalian tahu, ketika kalian kerja di sosial media, kalian itu tidur pun mikirin konten. Jadi kalian harus duluan gitu loh. Mungkin kalau kerja di perusahaan akan lebih susah karena ada tahapannya, ada harus lewat desain grafis gitu ya. Tapi kalau kalian bekerja sendiri, why not kalian bikin langsung terus di post gitu. Itu akan pokoknya harus jadi yang pertama sih gitu. At least di kompetitor kalian. Misalnya aku di beauty di Female Daily gitu ya. Aku harus lebih cepat daripada beauty journal, daripada Soko, daripada story, daripada yang lain-lain gitu.
Kalau misalnya, oh tapi ada yang lain nih, ada narasi sama kumparan udah bikin, ya udah biarin aja, kita kan beauty gitu. Ikutin tren harus ya, tapi harus tetap dalam konotasi positif dan supaya sentimennya juga positif. Halo Kak Reza, perkenalkan nama saya Diah. Saya ingin bertanya khususnya seputar penggunaan digital marketing via Instagram untuk brand, bisnis, atau influencer. Saya mendengar kalau ingin mencari audiens via Instagram, terutama influencer menggunakan hashtag. Seperti apa penggunaan hashtag yang efektif? Nah, ini bagus banget nih penggunaan hashtag, ya kan? Lalu penggunaan hashtag untuk mempromosikan bisnis kecil. Apa? Memakai Instagram Ads saja. Terima kasih. Oke. Untuk hashtag, kita kayak bomba terbaik. Nah, sekarang bertahun 2020, Instagram itu kalau kalian gunakan terlalu banyak hashtag, kalian kemungkinan besar akan di shadow banning. Jadi, lebih baik kalau aku sih nggak usah pakai hashtag yang kayaknya banyak banget. Misalnya waktu itu aku lagi megang hijab ya, jadi aku pakainya sebelum itu si owner pakai jual hijab, hijab voal, hijab ini, hijab Jakarta, hijab Bekasi. Menurutku itu udah nggak perlu dipakai lagi. Coba deh kalian cek Instagramnya, kalian ketik misalnya influencer, misalnya review beauty gitu ya. Kalian cari hashtag review beauty. Ada berapa yang pakai hashtag itu? Jutaan. Kalian akan bersaing dengan mereka yang lebih tinggi engagementnya. Jadi good luck gitu bersaing dengan hashtag, menurut saya nggak guna. Nah, lalu hashtag itu gimana dong Kak gunanya? Sebagai penanda. Jadi misalnya kalau kalian di Female Lily kalian lihat hashtag local FD local power bendera, hashtag recommended by FD, hashtag FD fun flash. Itu menjadi penanda bahwa ini loh, ini konten pilar kita. Ini konten fun. Dan kalau kalian ingin melihat serupa, kalian tinggal klik hashtag itu atau kalian tinggal cari hashtag FD Fun Flash gitu. Untuk bisnis kecil, apakah memaksimalkan Instagram Ads? Yes, kalau kalian mainnya di Instagram, maksimalkan Instagram Ads, terutama Instagram Story. Itu akan lebih banyak dilihat gitu. Instagram Ads itu ketika kalian bisa setting dengan baik, menggunakan audience sets yang baik, biasanya biayanya akan lebih rendah untuk CPC-nya atau cost per kliknya gitu. Dan CTR-nya juga lumayan tinggi kalau kalian sudah bisa mengeset audience setnya dengan baik gitu. Pagi Kak Raisa, perkenalkan nama saya Wildan, saya ingin bertanya, ketika membuat sebuah akun terkadang terdapat pilihan menjadi pribadi atau bisnis, perbedaannya kira-kira apa ya? Dan apakah optimal untuk menggunakan akun yang terdaftar secara pribadi untuk bisnis ataukah harus membuat akun baru untuk bisnis? Makasih Kak. Oke, makasih Wildan. Pribadi sama bisnis bedanya apa? Kalau pribadi ya sama aja sebenarnya sama bisnis, cuma kalau bisnis itu kalian dapat insight atau analytics number-nya gitu. Kayak hari ini berapa yang nge-follow, reach-nya berapa, terus impression-nya berapa gitu. Nah, kalau kamu mau buat apa nih? Kamu influencer diri sendiri, ya silahkan pribadinya diubah menjadi bisnis. Kalau kalian buat bisnis, ya udah bisnis kalian tinggal diubah jadi bisnis, atau memang kalau belum ada, ya bikin akun baru, daftar bisnis gitu aja. Dan paling penting lagi, ini kan aku anggap ini Instagram ya, atau mungkin TikTok, selalu kaitkan dengan Facebook. Meskipun Facebook page-nya nanti kosong, nggak apa-apa. Yang penting selalu dikaitkan ke Facebook untuk mempermudah kalian nih. FYI teman-teman, kalau di sini masih ada yang ngepost manual, you missing something. Facebook punya namanya Facebook Creator Studio yang bisa kalian buat ngepost schedule, ya. Aku ketik ya sini Facebook Creator Studio. Kalian bisa ngepost Facebook dan Instagram secara otomatis. Saya ngepost sekarang, nanti ke postnya jam 6 sore. Jadi 6 sore aku bisa sholat maghrib dengan santai. Itu sudah bisa gitu. Itulah gunanya berubah menjadi akun bisnis ya. Oke, Halo Kak Raisa, nama saya Daniel. Saya izin bertanya, untuk mencari audiens terkadang membeli followers. Mengapa membeli followers kurang direkomendasikan? Aku sangat tidak setuju untuk membeli followers. Namanya digital marketing itu nggak ada bangun candi satu hari, itu nggak ada gitu. Kalian harus pelan-pelan cari karena kalian tuh followers bukan sekedar follower banyak terus dipercaya, tapi
terus kontennya nggak engaging. Karena kalau beli followers kan mereka nggak akan nge-like kan, mereka nggak high quality gitu loh. Jadi ya better kalian pelan-pelan mencari follower, bikin konten yang menarik supaya followernya juga engaging gitu loh. Kalau kalian beli followers ya lihat aja beberapa hari atau beberapa bulan nanti followernya turun dan itu akan menjadi pertanyaan sih untuk insight atau analytics kalian gitu. Halo Kak, saya Fahri ingin bertanya mengenai website. Untuk tampilan website yang ideal menurut Mbak itu gimana ya? Karena terakhir ini saya sering melihat website yang tertera dari Instagram. Gimana sih saya sering melihat website dari yang tertera dari Instagram Ads itu kurang menarik. Sorry buat Fahri, boleh open mic nggak? Pertanyaannya maksudnya apa ya? Ah, jadi tuh kan saya ngeklik website yang ada di Instagram Ad, Mbak. Jadi kan ntar website dari orang yang apa ya, yang menampilkan orang yang ngeiklanin itu kan keluar kan, Mbak. Nah, tampilan di websitenya itu nggak menarik gitu loh, Mbak. Kayak banyak tulisan atau sebagainya gitu yang Oh, tidak penting dibaca. oke. Oke, ngerti. Kalau website yang ideal itu kayak apa? Pastinya kalian harus belajar banget tentang penggunaan jargon yang tepat dan juga visual yang tepat gitu. Kalau emang banyak tulisan berarti ya ditambahkanlah visualnya gitu. Untuk tampilan website sendiri sejujurnya itu memang lebih ke UX UI designer ya. Kalau aku sendiri hanya bisa memberi suggestion kayak, ini kok websitenya penuh banget sih sama tulisan, tambahin dong visualnya, atau ini kayaknya kurang enak deh, gimana. Nah, tapi memang kamu mungkin akan lebih tertarik di UX UI designer, kayak misalnya, oh kalau ngeklik itu lebih orang tuh lebih di kanan atau di kiri ya, warnanya merah atau biru ya. Nah, itu lebih di UX sih. Coba Fahri bisa kulik ya UX UI designer gitu. Ada lagi pertanyaan? Ih, pinter-pinter nih. Kalau zaman dulu ada kayak ginian mungkin angkatan aku bingung, cuma bengong doang kayak ngapain ya ini? Maaf, sebentar ya. Sebentar ya. Ada pertanyaan lagi nggak guys? Halo. Halo. Permisi Kak, izin bertanya, tapi sepertinya tidak terlalu nyaman dengan pembahasannya. Nggak apa-apa, coba. Jadi kayak saya tuh kadang wonder gitu loh Kak, kalau misalnya ada iklan tampil gitu ya Kak. Terus misal iklan itu muncul terus menerus dan sering di jam-jam seperti prime time dan sebagainya itu, atau di banyak seperti itu, apakah di negara ada pengaturan pajaknya ya? Maksudnya kalau ada pengaturan pajak itu berapa persen, gimana ya, berapa persen iklan-iklan tersebut tampil dan diklik, diklik dan peminatnya besar itu untuk dia harus membayar pajak, atau mau kita upload sebanyak apapun, mau diklik sebanyak apapun itu tetap gratis ya Kak? Oke. Semoga bisa menjawab. Oke, so far yang aku tahu kalau kita kan kalau Facebook Ads ataupun Google biasa pakai kartu kredit ya. Tapi kalau Facebook memang sekarang udah lebih banyak nih. Setahu aku bisa pakai GoPay, bisa prepaid, maksudnya bisa ditransfer dulu gitu ya. Apakah kena pajak? Iya kena pajak. Jadi kalian isi uang itu langsung kena pajaknya. Misalnya aku isi 30.000, yang aku terima tuh 29,999 gitu. Untuk kartu kredit pasti dikenakan pajak sih, cuma aku memang besarannya berapa aku kurang tahu gitu. Terus apakah ya udah iklan aja sebanyak-banyaknya nggak masalah? Ya pasti kena pajak pasti. Ada pajak dari negaranya. Yang kena pajak kita kena pajak, ya udah nanti Google yang akan membayarkan gitu sih. Tapi kalau kamunya sebagai pengusaha apakah perlu khawatir ya? Kalau aku sih ngeliatnya kayak nggak akan berasa sih ketika kamu menjalankan ads. Ya udah kayak jalan biasa aja gitu. Kayak nggak berasa kepotong pajak. Mungkin karena yang selama ini aku jalanin selalu jumlahnya kecil-kecil ya nggak terlalu besar, paling 100 ribuan gitu. Tapi kalau dalam jumlah besar ya mungkin lebih besar lagi gitu. Dalam jumlah besar mungkin lebih berasa gitu. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama.
Oke, masih ada berapa? 10 menit lagi untuk waktu diskusinya. Ada yang mau tanya-tanya lagi nggak nih? Memang ternyata teman-teman kita sudah lebih banyak, sudah lebih advance ya, Kak. Iya, Kalau sekarang ini memang karena memang sudah sangat dekat dengan dunia digital dan mungkin dari beberapa dari mereka memang sudah terjun langsung sehingga pertanyaannya lebih mengarah lagi ke apa ya, ke problem yang mereka temukan. Kayak gitu ya. Masih ada nggak nih? buat teman-teman yang pengen belajar SEO lebih dalam, bisa nanti colek aku aja. Aku juga kayak mau kok bikin kelas SEO, mungkin nggak di sini gitu. Mau belajar Kak SEO karena aku pengen jadi penulis tuh bisa banget. Colek aku aja di LinkedIn. Jangan malu-malu connect sama aku ya di LinkedIn. Biasanya juga aku suka kayak nge-share kerjaan magang gitu-gitu juga suka aku share-share kok. Oke, siap. Ini sepertinya sudah nggak ada lagi, Kak. Oke. Pertanyaan dari teman-teman karena sudah banyak juga. Baik, kita sudahi saja diskusi pada hari ini. Terima kasih banyak sekali Mbak Sasa atas insight-nya hari ini. Dan jujur memang banyak sekali hal-hal yang bisa didapatkan dari Mbak Sasa. Dan terima kasih sekali sudah mau masuk menjadi dosen tamu di kuliah umum kewirausahaan ini ya, Mbak. Mungkin kalau misalnya ini offline bisa main-main ke kampus lagi karena memang masih pandemi, jadi ya mohon dimaklumi lah ya, kita masih seperti ini. Gitu. Oke, baik. Sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk absen ulang di link yang saya berikan. Itu untuk pertanggungjawaban ke departemen juga ya nantinya. Begitu. Baik, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Sasa. Teman-teman semua, terima kasih Kak Tika, terima kasih Pak Priwit. Terima kasih, sukses selalu. Sehat terus ya. Sukses terus ya, Mbak. Iya, sama-sama Kak. Panggilannya Kak, Mas, atau Bapak? Teman-teman sih bilangnya Bapak. Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Yuk. Oke, ini saya tutup ya. Tutup aja Kak, nggak apa-apa. Aku nyampe. Mohon maaf Pak, apakah untuk presensi ditampilkan kembali? Kebetulan Mbak Afifah tadi ini yang menginisiasi presensinya Pak Priwit. Jadi silahkan menghubungi beliau ya untuk di absensi manual karena saya nggak bisa mengabsensi. Gitu. Ya, terima kasih banyak.